Halo semuanya, perkenalkan aku Yuriel dan kali ini aku bakal jadi guest host di Tek Tek. Kayaknya langsung aja nih, soalnya aku udah gak sabaran banget buat ngasih tahu ke kalian kalau kali ini Tek Tek kedatangan laptop gaming andalannya Acer untuk kelas mid-range, yaitu seri terbarunya dari Predator, Helios 300 versi tahun 2022. Nah, terus apa ya perbedaan dari seri Helios sebelumnya? Apa ya? Ayo, penasaran kan? Ya udah, langsung aja nonton review lengkapnya hanya di Tek Tek. Predator Helios Series dikenal sebagai laptop lineup gaming yang berasa banget gamingnya. Gak kayak saudaranya tuh seri Triton yang kelihatan low profile. Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, mulai dari engselnya yang lebih ke tengah, bentuk keseluruhan frame yang pada bagian belakang makin memanjang, dan untuk bagian belakangnya Helios 300 ini sengaja dipolosin cuma disisain logo Predator berwarna biru. Tentunya ini bisa jadi pembeda buat seri entry levelnya si Nitro 5. Buat kalian yang belum tahu dan mau lihat speknya Nitro 5, kalian bisa cek di video kita yang ini ya. Lanjut lagi nih buat di bagian tampilannya. Fitur baru yang membedakan dengan Helios 300 seri sebelumnya, yaitu Acer menyematkan RGB light bar 2 zona di bagian bawah trackpad yang bisa sinkron dengan keyboard RGB 4 zonanya. Kalau kalian tim RGB bisa nambah FPS, kayaknya kalian bakal demen banget sih sama laptop ini. Frame keyboard dan bagian punggung metal bisa menjadi nilai plus dan minusnya sih menurutku. Kayaknya aku kasih tahu dulu kali ya. Dengan berat 2,5 kg dan untuk ketebalan 2,55 cm, menurut aku pribadi sih bikin laptop ini kelihatan solid banget ya, kayak laptop gaming yang high-end gitu. Dan karena beratnya juga, buka laptop bisa dengan mudah pakai satu tangan aja. Tapi di sisi lain, dengan berat dan tebal yang segitu, mungkin bisa bikin laptop ini agak repot dibawa kemana-mana kali ya. Sekarang kita bahas bezelnya yuk. Bezel di bagian bawahnya ini cukup besar ya, sehingga pas banget buat naruh logo Predator di bagian situ. Dan buat bagian atasnya, bezelnya kecil banget nih. Tapi Predator Helios 300 ini masih bisa menyediakan webcam di situ. Kayaknya jarang gak sih laptop yang kalau bezel atasnya kecil tetap kasih webcam? Wah, ini sih Acer good job banget ya. Perubahan terbesar ada di bagian layar nih guys. Ini sih udah kayak panel laptop gaming high-end zaman sekarang ya. Soalnya laptop ini menggunakan QHD IPS 165Hz support NVIDIA G-Sync dan di coverage DCI P3 100%. Jadi kalau buat main game, ngedesain, ataupun nonton, aku jamin bakalan nyaman banget deh. Lanjut buat bagian konektornya nih. Predator Helios 300 ini punya layout baru, yaitu pada bagian kanan terdapat USB Type-C 3.2 Gen 2 dan USB 3.2 Gen 1. Istimewanya ada di bagian belakang, soalnya terdapat Thunderbolt 4, HDMI 2.0, dan port mini display 1.4. Lalu di bagian kiri terdapat slot gembok yang fungsinya untuk security keamanan pas lagi di display di toko. Terus ini ada LAN port, USB 3.2 Gen 1, dan jack audio 3.5 mm. Wi-Fi-nya sendiri juga udah improve memakai Wi-Fi 6E buat hindarin yang namanya nge-lag tuh guys. Dan buat dapur pacunya si Predator Helios 300 ini memakai Intel i7 12700H. Ini adalah CPU Intel Core terbaru dengan hybrid architecture 14 core 20 thread dipadu dengan GPU NVIDIA RTX 3060. RAM-nya menggunakan 16GB single channel DDR5 4800, tapi bisa di-upgrade juga jadi dual channel sampai dengan 32GB. Untuk performa, ada yang namanya Predator Sense. Di sini, kamu dapat memonitor suhu dan penggunaan hardware di dalam software yang satu ini. Di sini ada 4 mode yang bisa kamu gunakan, yaitu Quiet, Default, Extreme, dan Turbo. Nah, untuk settingan turbo ini, performa dan kecepatan kipas udah pasti di set di maksimal. Terus, di dalamnya juga terdapat pilihan untuk mengatur kecepatan kipas nih guys. Ada 3 settingan yang terdapat pada aplikasi ini, seperti Auto, Max, dan Custom.
Lalu untuk pengujian R23, hasil yang kita dapatkan untuk multicore adalah 15.327. Sedangkan untuk 3D Mark, hasil yang kita dapatkan ada di angka 8.435. Untuk urusan storage nih, penyimpanan data di laptop ini menggunakan SSD M2 Gen 4 dengan kapasitas 1 TB. Dan dari hasil tes menggunakan Crystal Disk Mark, untuk read and write-nya sudah lebih dari cukup banget. Untuk GPU-nya yang RTX 3060 punya daya maksimal sebesar 125 watt. Dijamin gak bakal kalah deh sama RTX 3060 yang ada di desktop. Buat pembuktiannya, berikut tes game yang akan aku mainkan. Oh iya, disclaimer dulu nih. Untuk uji tes kali ini, kita menggunakan mode normal ya, bukan yang mode turbo. Soalnya kita pengen nyoba performa settingan pabriknya. Untuk game kompetitif, kita coba di game Valorant untuk settingan rata kanan. Hasil yang kita dapatkan, FPS di angka rata-rata 100 hingga 133 FPS. Tentunya game kompetitif itu sebenarnya nggak perlu settingan rata kanan ya, karena yang dibutuhkan game kompetitif itu kan lebih ke kestabilan koneksi dan FPS yang tinggi. Lanjut, di game Elden Ring yang bikin aku kena mental banget sama game satu ini nih. Untuk game ini, hasil yang kita dapatkan untuk settingan rata kanan adalah laptop ini sanggup menembus di angka rata-rata 50 FPS dengan suhu GPU yang lumayan anget saat bermain kurang lebih 45 menit, yaitu sekitar 80 derajat Celcius. Di game kucing, yaitu Stray, game yang bisa terbilang baru dengan grafik yang smooth, laptop ini bisa mendapatkan hasil stabil di 60 FPS dengan settingan rata kanan dan suhu normal di angka 60 derajat Celcius. Untuk Spider-Man Remastered, di settingan yang rata kanan banget, hasil yang didapatkan adalah 30-55 FPS. Ya, game ini emang berat sih, apalagi saat kita berada di bawah gedung yang banyak penduduknya. Settingannya bisa kamu turunin ke settingan yang high, biar mata kamu lebih nyaman. Sedangkan suhu untuk CPU ada di angka 80-88 derajat Celcius. Dan GPU-nya berada di suhu 73 derajat Celcius. Kurang lengkap ya kalau kita nggak ngetes game yang satu ini. Apalagi kalau bukan Genshin Impact. Walaupun nggak perlu ditanya lagi, game ini udah pasti lancar jaya ya tanpa ada kendala. Apalagi dengan settingan rata kanan. FPS tetap stabil di 60. Bukan hal yang sulit ya untuk laptop sekelas ini. Dari tes game dalam mode normal, suhu yang dihasilkan lumayan tinggi. Tapi, nggak membuat performa kemampuan laptop ini menurun sama sekali. Panas pada keyboard yang dihasilkan juga wajar-wajar aja. Dan kayaknya untuk game zaman sekarang, belum butuh banget ya model turbo ini. Karena spek laptop ini emang luar biasa banget gitu loh. Soal pendinginan, aku rasa Predator Helios 300 ini nggak perlu diragukan lagi deh. Soalnya bisa dilihat ya, laptop ini punya intake di bagian atas dan bawah, kontak liquid metal, lalu 4 exhaust ketiga arah, dan punya kipas Aeroblade 3D 5th Gen yang terbuat dari metal. Tapi anehnya saat mode turbo aku jalanin, suaranya agak berisik gitu ya, karena kipasnya sampai 7000 RPM. Padahal saat dicoba tes main game dengan mode biasa, aman-aman aja tuh. Tapi itu wajar sih. Untuk keyboard dan touchpad, nggak ada yang berubah dari seri Helios sebelumnya. Masih dengan formasi keyboard full size dengan numpad, ditambah dengan tombol Predator Sense di dekat numpad. Saran aku sih ya buat Acer, nanti kalau bikin Helios lagi, bisa nggak tombol Predator Sense-nya dibikin agak jauh gitu? Soalnya suka kepencet kadang kalau lagi ngetik atau kerja. Selain itu, aman sih, aku nggak komplain deh. Buat audio, Predator Helios 300 ini memiliki dual speaker yang udah improve dari seri sebelumnya. Mungkin karena udah disupport di TSX Ultra kali ya, jadi suaranya bisa lebih wah. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Untuk daya tahan baterai ini udah standarnya Intel 12 Gen ya, ada di kisaran 85 watt hour. Jadi tahan sekitar 5-6 jam lah kalau kamu sering nonton YouTube. Kesimpulannya, Predator Helios 300 2022 ini adalah laptop dengan update yang totalitas banget. Apalagi prosesornya udah pakai Intel 12, yakni prosesor dari Intel yang paling baru. Acer nggak mau ngorbanin kualitas maupun fitur pada line-up Predator ini. Hanya yang sangat disayangkan, laptop ini masih terasa berat ya untuk dibawa kemana-mana. So, kayaknya lebih cocok stay di rumah nih. Di harga sekitar 26 jutaan, menurut aku sih oke banget ya dengan pertimbangan update yang ada di Predator Helios 300 ini. Jadi, itu aja yang mau Yuriel jelasin tentang Acer Predator Helios 300 2022 ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan support kita terus dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya ya biar nggak ketinggalan info-info seputar teknologi dan gadget terbaru. Jangan lupa mampir juga ya ke channel YouTube aku. Kita bakalan ngobrol-ngobrol, main game bareng. Pokoknya have fun deh di sana. Oke deh kalau gitu, Yuriel izin pamit dulu ya. Bye-bye. Di harga sekitar 26 jutaan, menurut aku sih oke banget ya dengan pertimbangan update yang ada di Predator. Cuk. Cut. Aduh. Udah mulai gak konsen, Cuk. Minum dulu ya. Tang tung tang tung tang tung tang tung tang tung tang.